Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah luar biasa seorang petugas kebersihan masjid yang mendapat panggilan naik haji langsung dari kerajaan Saudi? Apa sebenarnya amalan yang membuatnya begitu istimewa hingga mendapat kehormatan itu? Simak terus cerita penuh inspirasi ini sampai selesai, dan tulis di kolom komentar asal kotamu ya. Aku ingin tahu dari mana kalian semua datang. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlimpah dan melimpahkan keberkahan dalam hidup. Amin. Udara pagi di Kampung Cikaret, Bogor, masih berbalut embun tipis. Matahari baru saja menyibak cakrawala, ketika seorang pria parubaya menyusuri gang sempit dengan sapu ijuk di tangannya. Dialah Rahmat, pria berusia 62 tahun, yang sejak belasan tahun lalu setia membersihkan Masjid Al-Muhajirin tanpa pernah meminta bayaran. Langkahnya perlahan, tapi mantap. Setibanya di halaman masjid, ia membuka pintu utama dan langsung menunduk, menyapu dedaunan yang terbawa angin malam. Tangannya bergerak tenang, seperti sudah menyatu dengan lantai yang sudah berkali-kali ia pel. Masya Allah, semoga pagi ini masjid tetap harum dan rapi, gumamnya lirih. Masjid Al-Muhajirin bukanlah masjid megah. Ukurannya kecil, hanya cukup untuk 100 jamaah. Tapi keindahan masjid ini bukan pada ukurannya, melainkan pada kebersihannya. Karpetnya selalu wangi, kamar mandinya bersih tanpa jejak lumpur, bahkan tempat wudunya pun kinclong seperti baru dicat. Warga sekitar sudah hafal. Setiap sebelum subuh, Rahmat sudah tiba lebih awal dari muazin. Ia membersihkan, menyalakan lampu, memastikan speaker dalam kondisi siap, dan bahkan menyediakan air hangat untuk jamaah lansia yang ingin berwudu. Namun, tak banyak yang tahu, Rahmat hidup sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kayu yang nyaris roboh di belakang masjid. Tidak punya anak, tidak punya istri. Ia hanya ditemani seekor kucing tua yang setia menunggunya pulang dari masjid. Kadang ada jamaah yang menyelipkan uang 5 ribuan ke tangannya, tapi sering pula tak ada yang memberi apa-apa. Namun tak sekalipun Rahmat mengeluh. Baginya, menjaga kebersihan masjid adalah amanah. Ia pernah berkata kepada ustaz setempat, "Selama tubuh saya masih kuat, saya ingin wafat dalam keadaan menjaga rumah Allah." Sebuah pernyataan sederhana, namun menancap dalam di hati yang mendengarnya. Pagi itu, Rahmat tidak tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Seseorang berpakaian jubah putih, berdiri tak jauh dari pagar masjid, menatap penuh takjub pada cara Rahmat menyapu lantai dengan penuh kasih. Orang itu mencatat sesuatu di ponselnya, lalu menoleh ke rekannya yang juga berpakaian serba putih, berbisik dalam bahasa Arab. Mereka kemudian berjalan menjauh, meninggalkan jejak penasaran yang belum Rahmat sadari. 2 hari setelah kejadian itu, suasana Masjid Al-Muhajirin terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa tokoh masyarakat berkumpul di teras depan. Mobil hitam berpelat diplomatik terparkir di tepi jalan kampung, membuat warga berkerumun dengan rasa ingin tahu. Rahmat yang sedang membersihkan tempat wudu tampak bingung. Ia menatap orang-orang berpakaian rapi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Salah satu dari mereka, pria tinggi berjubah putih dan bersorban, tampak seperti ulama besar. Di sebelahnya, ada penerjemah yang sibuk berbincang dengan ketua DKM. "Pak Rahmat, kesini sebentar," panggil Ustaz Burhan, imam masjid yang juga sahabat lamanya. Rahmat menghentikan pekerjaannya. Ia merapikan sarungnya lalu melangkah perlahan ke arah rombongan tamu. Wajahnya kebingungan, apalagi ketika salah satu dari mereka tersenyum lebar dan langsung berdiri begitu ia datang. "Anta Rahmat?" tanya pria Arab itu. Rahmat mengangguk pelan. Matanya memperhatikan wajah orang asing itu, bingung dan gugup. "Subhanallah," ucap pria itu sambil menatap Rahmat dengan kagum. "Saya dari lembaga tamu Allah Kerajaan Saudi. 2 hari lalu kami melihat Anta membersihkan masjid ini. Kami kagum dengan kebersihan tempat ibadah ini dan bagaimana Anta merawatnya." Rahmat masih tak mengerti sepenuhnya sampai si penerjemah menjelaskan lebih lanjut. "Pak Rahmat, beliau ini mewakili lembaga yang mengundang tamu-tamu pilihan dari seluruh dunia untuk berangkat haji ke Tanah Suci, sebagai tamu kehormatan Kerajaan Saudi. Dan mereka memilih Bapak." Waktu seakan berhenti. Rahmat menatap mereka satu persatu. Wajahnya pucat,
seolah tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Saya dipanggil Haji, bisiknya lirih. Semua biaya ditanggung. Tiket, paspor, penginapan, bimbingan, semuanya. Tidak perlu sepeser pun keluar dari kantong Bapak, tambah sang penerjemah. Lutut Rahmat gemetar. Ia terduduk pelan di kursi kayu depan masjid, menunduk, dan mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Sudah puluhan tahun ia mengurus masjid tanpa pamrih. Tak pernah ia bayangkan bahwa dari tempat sederhana inilah, panggilan suci itu datang kepadanya. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu ikut terharu. Beberapa jamaah pria mendekat dan memeluk Rahmat. Ibu-ibu yang mengintip dari kejauhan mulai terisak, menyeka air mata dengan ujung kerudung mereka. Namun di tengah haru yang menyelimuti, Rahmat hanya bisa menatap sajadah dalam masjid. Di sanalah ia biasa duduk setelah membersihkan, berdoa lirih memohon satu hal yang selalu ia simpan dalam diamnya selama ini. Ampuni aku ya Allah, aku benar-benar tak pantas, tapi Kau dengar doaku setiap hari. Ia tak tahu, perjalanan hidupnya baru saja berubah. Tapi ada satu hal yang lebih mengejutkan yang akan segera terjadi, sesuatu yang tak pernah ia duga selama ini. Hari-hari setelah kabar mengejutkan itu, nama Rahmat jadi perbincangan di seluruh kampung. Di warung kopi, di pengajian ibu-ibu, bahkan anak-anak kecil pun ikut membicarakannya. Tapi Rahmat tetap seperti biasa. Ia masih menyapu lantai masjid jam 4 pagi, masih mengepel lorong kamar mandi, dan masih duduk sendiri seusai salat, menunduk lama dalam diam. Sore itu, selepas salat asar, Rahmat duduk di pojok belakang masjid. Sajadahnya sederhana, usang, tapi ia lipat rapi setiap kali usai digunakan. Ustaz Burhan yang memperhatikannya sejak lama, akhirnya mendekat dan duduk di sampingnya. "Mat," katanya pelan, "boleh saya tanya sesuatu?" Rahmat hanya menoleh sambil tersenyum. "Tanya apa, Ustaz?" "Saya kenal kamu sudah lama. Tapi saya belum pernah benar-benar tahu, setiap hari kamu duduk di pojok ini berjam-jam. Apa sebenarnya yang kamu baca? Doa apa yang kamu panjatkan?" Rahmat tertawa kecil. Wajahnya keriput, matanya teduh. "Saya ini cuma orang bodoh, Ustaz. Bacaan saya tidak banyak. Tapi saya hafal satu doa sejak dulu. Doa itu yang saya ulang-ulang setiap hari, setiap selesai bersih-bersih, setiap sepi datang." Ustaz Burhan diam, menunggu. Rahmat menunduk, lalu membaca perlahan. "Ya Allah, jadikan tanganku kuat untuk menjaga rumah MU, meski tubuhku rapuh. Jangan biarkan mataku lelah melihat kotoran di tempat suci MU. Jangan biarkan aku mati sebelum sujud di depan Ka'bah MU." Air mata menetes di pipi Rahmat. Ustaz Burhan menggenggam bahunya. Doa itu sederhana, tapi menyentuh dalam sekali. Sebuah doa dari hamba yang tak pernah meminta harta, tak pernah berharap kedudukan, hanya ingin menjaga kesucian tempat ibadah semampunya. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop coklat datang dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Di dalamnya ada dokumen lengkap perjalanan haji, visa khusus tamu kerajaan, dan tiket pesawat kelas bisnis menuju Jeddah. Tak hanya itu, Masjid Al-Muhajirin juga mendapat bantuan renovasi dari lembaga yang sama. Ternyata, saat tim Arab Saudi kembali ke negerinya, mereka melaporkan kondisi masjid dan amal Rahmat dengan detail. "Ini bukan hanya untukmu, Pak Rahmat," kata seorang utusan kedutaan saat menyerahkan dokumen itu, "ini juga untuk seluruh kampungmu yang mendukungmu dalam diam." Namun Rahmat hanya mengangguk, wajahnya tetap teduh. Di dalam hatinya, hanya satu hal yang ia tunggu. Momen sujud di hadapan Ka'bah, tempat yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam doa-doanya. Tapi tak semua orang senang. Di balik tembok-tembok kampung yang sunyi, seseorang mengintai dengan iri. Seseorang yang merasa lebih pantas, lebih alim, lebih dihormati, namun tak mendapat kehormatan yang sama. Dan orang itu mulai menyusun rencana. Sebuah rencana yang diam-diam mengancam keberangkatan Rahmat. Di tengah kegembiraan warga yang menanti keberangkatan Rahmat ke Tanah Suci, suasana berbeda justru terasa di rumah seorang tokoh kampung, Ustaz Haris. Rumah megah bercat putih itu berada tak jauh dari masjid. Dari luar tampak sepi, tapi di dalamnya, amarah mendidih dalam diam. Ustaz Haris duduk di kursi rotannya sambil memandangi layar ponsel. Ia membaca ulang berita yang mulai viral di media sosial tentang Rahmat,
si petugas kebersihan masjid yang diundang haji oleh kerajaan Saudi. Keningnya berkerut. Ia merasa terhina. Bertahun-tahun ia berdakwah, mengajar, bahkan rutin mengisi ceramah di berbagai tempat, tapi tak pernah ada satupun undangan seperti itu datang padanya. Kenapa harus dia? Gumamnya. Orang miskin, cuma tukang sapu masjid. Apa amalannya melebihi aku? Ia menatap tajam keluar jendela, melihat menara masjid berdiri kokoh di kejauhan. Ada rasa tertusuk dalam hatinya, rasa yang perlahan berubah menjadi niat jahat. Malam itu, ia memanggil 2 orang kepercayaannya. Mereka datang dengan wajah penasaran, duduk di ruang tamu berkarpet tebal. Ustaz Haris berbicara dengan suara lirih tapi tajam. Kita lihat, apakah dia benar-benar bisa berangkat. Aku dengar dia belum punya akta lahir, KTP-nya pun baru jadi beberapa bulan lalu. Visa pasti sulit diproses tanpa dokumen lengkap. Salah satu anak buahnya bertanya ragu, tapi, Ustaz, bukankah ini program kerajaan langsung? Mereka punya akses cepat. Kalau dia punya masalah hukum atau rekam jejak buruk, tetap bisa dicegah. Aku punya kenalan di kelurahan. Bantu aku gali masa lalunya. Cari celah sekecil apapun. Kita buat agar keberangkatannya ditunda atau dibatalkan. Keduanya mengangguk. Malam itu, perintah disebar. Seperti racun yang perlahan meresap ke akar pohon, rencana kotor pun mulai bergerak dalam senyap. Sementara itu, Rahmat sama sekali tak tahu apa yang sedang mengintai. Ia tetap datang pagi buta ke masjid, menyiram halaman, menyalakan lampu-lampu, dan memastikan sajadah sudah tergelar rapi. Ia bahkan tak tahu bahwa di balik tumpukan berkas di kantor kelurahan, namanya sedang diperiksa. Data lamanya disisir. Masa lalunya dibuka satu persatu, mencari celah yang bisa menjatuhkannya. Tapi Rahmat bukan orang sembarangan. Di balik kesederhanaannya, ia menyimpan sesuatu yang membuat banyak orang tak menyangka. Sesuatu dari masa lalunya yang bisa membalikan keadaan seandainya terbongkar. Namun hingga kini, ia memilih diam. Tetap sujud dalam sepi. Tetap bersih tanpa membalas keburukan. Dan justru karena itulah, bahaya yang datang bisa jadi lebih menghantam keras dari arah yang tak terduga. Hari-hari menjelang keberangkatan Rahmat semakin mendekat. Para tetangga mulai mengumpulkan bantuan. Ibu-ibu membuat kue untuk syukuran kecil di masjid, anak-anak menggambar bendera kecil bertuliskan, "Selamat Jalan Pak Rahmat," dan pemuda kampung menyiapkan mobil hias untuk mengantar ke bandara. Namun di kantor kelurahan, berkas Rahmat justru masih tertahan. Ada satu kolom yang dianggap tak valid. Kolom tempat tanggal lahirnya kosong. Beberapa petugas mulai bertanya-tanya. Kenapa seseorang yang seusia Rahmat tak punya dokumen lahir yang jelas? Di balik semua itu, Ustaz Haris tertawa kecil. Rencananya berjalan pelan tapi pasti. Ia tahu, sistem birokrasi bisa jadi pisau tajam bila dimainkan orang dalam. Sore itu, kepala kelurahan menerima sebuah amplop yang dikirim tanpa nama. Isinya fotokopi surat lama. Sebuah dokumen tua yang kusam. Di sana tertulis nama Rahmat bin Sulaiman disertai catatan kecil di bawahnya. Pernah menjadi narapidana, kasus penganiayaan, tahun 1997. Berita itu cepat menyebar. Tapi tidak keluar ke publik. Ia hanya menyebar seperti bisik-bisik di antara mulut-mulut yang senang mencibir. Mereka tak tahu cerita utuhnya. Mereka hanya tahu satu sisi dari lembar kertas tua. Malam itu, Rahmat dipanggil oleh kepala kelurahan. Ia datang dengan wajah tenang, mengenakan baju koko putih dan peci lusuh yang sama seperti hari-hari biasanya. "Pak Rahmat," kata kepala kelurahan pelan, "kami perlu klarifikasi tentang sebuah dokumen ini." Rahmat melihat lembar itu, diam, lalu tersenyum tipis. "Itu benar," katanya. "Bapak pernah di penjara?" "Ya." "Selama 2 tahun, jawab Rahmat tenang. "Tapi izinkan saya ceritakan kenapa." Kepala kelurahan mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rahmat membuka luka lama yang telah dikubur dalam. "Waktu itu saya kerja di bengkel tua, istri saya sedang hamil anak pertama. Suatu malam, dia hampir dirampok oleh 2 orang di gang belakang rumah. Saya kejar mereka dengan kunci Inggris, saya hajar satu sampai pingsan. Yang satu kabur. Tapi yang pingsan ternyata keponakan pejabat. Saya dilaporkan, tanpa ampun.
Napas Rahmat berat, tapi matanya tak menunjukkan kemarahan. Dari situlah hidup saya berubah. Setelah keluar penjara, saya merasa tak punya harga diri. Sampai akhirnya saya tidur di masjid. Dan di sanalah saya mulai membersihkan hati, lewat lantai yang saya sapu, lewat sajadah yang saya cuci. Kepala kelurahan tertunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Kalau dengan cerita itu saya batal berangkat haji, saya ridho, ucap Rahmat. Tapi jika Allah masih berkenan, saya ingin menuntaskan sujud saya di depan Ka'bah. Malam itu langit kampung mendung. Tapi di hati sebagian orang yang mendengarkan cerita Rahmat, cahaya mulai menyelinap perlahan. Mereka sadar, tak semua luka bisa dilihat. Tak semua masa lalu pantas untuk dihukum seumur hidup. Namun belum semua orang luluh. Di balik rencana gagal, Ustaz Haris menyiapkan langkah terakhirnya. Sebuah fitnah yang lebih keji. Dan kali ini, ia tak akan bertindak sendiri. Tiga hari sebelum keberangkatan Rahmat ke Tanah Suci, suasana kampung tiba-tiba berubah. Poster ucapan selamat yang kemarin masih tergantung di pagar masjid kini, tampak dicabut diam-diam. Beberapa tetangga mulai menjaga jarak. Bahkan ibu warung tempat Rahmat biasa ngopi setiap pagi, kini menolak menyajikan pesanannya. Ada yang berubah. Ada yang tak terlihat, tapi terasa. Fitnah itu mulai bekerja. Tanpa wajah. Tanpa suara lantang. Hanya desas-desus kecil yang terus membesar dari satu warung ke warung lainnya, dari satu telinga ke telinga lainnya. Katanya, si Rahmat itu pura-pura baik. Ada yang lihat dia malam-malam ambil uang kotak amal. Dulu dia penjahat, sekarang sok suci. Rahmat hanya tersenyum ketika mendengarnya. Ia tak melawan. Ia tahu, menghadapi fitnah bukan dengan teriak, tapi dengan sabar dan amal yang nyata. Tapi situasinya memanas saat seseorang memasukkan surat anonim ke dalam kotak saran masjid. Isinya mengejutkan. Foto kabur seorang pria tengah membuka kotak amal di malam hari, dengan tubuh mirip Rahmat. Di bawahnya tertulis, "Masih pantaskah orang seperti ini diberangkatkan ke Tanah Suci?" Surat itu dibaca oleh pengurus masjid. Beberapa langsung emosi, sebagian mulai ragu. Hanya satu yang bertahan teguh. Pak Muhtar, ketua takmir masjid yang juga mantan guru ngaji Rahmat saat kecil. "Saya tidak percaya," ucap Pak Muhtar tegas saat rapat dadakan malam itu. "Saya yang pertama kali mempercayakan kunci masjid ke Rahmat. Saya tahu betul siapa dia sekarang, bukan siapa dia dulu." Tapi suara lain menyela, "Tapi foto itu jelas. Bagaimana kalau benar? Kita bisa malu di depan pemerintah Arab Saudi." Pak Muhtar menatap seluruh anggota dengan mata merah. Malu di mata manusia lebih ringan daripada malu di hadapan Allah. Namun demi kejelasan, malam itu juga mereka memutuskan memanggil Rahmat dan menanyakan langsung. Rahmat datang tanpa ragu. Wajahnya tetap tenang. Ia bahkan sempat menyapa marbot yang sedang menggulung karpet. "Betul, saya orang dalam foto itu," katanya sambil menunjuk gambar kabur di kertas. Seluruh ruangan hening. "Tapi malam itu saya bukan mencuri. Saya sedang menambahkan uang. Ada jemaah ibu-ibu menitipkan infak besar untuk dimasukkan setelah Isya. Karena takut lupa, saya datang malam-malam, membuka kotak dan memasukkannya. Masjid ini punya CCTV. Silakan cek rekamannya." Ucapan itu seperti petir yang membelah langit. Seketika, beberapa wajah yang tadi curiga, kini berubah menjadi malu. CCTV pun segera diperiksa. Dan benar. Dalam rekaman, terlihat jelas Rahmat memasukkan sejumlah uang dengan tertib. Bahkan ia sempat mengusap kotak amal itu sebelum pergi. Seperti memberi hormat kepada sesuatu yang ia jaga dengan sepenuh hati. Fitnah itu pun runtuh. Namun Ustaz Haris belum berhenti. Kekalahannya sudah di depan mata, tapi ego dalam dadanya belum padam. Ia sadar, jika Rahmat jadi berangkat haji, maka kehormatannya sebagai tokoh kampung akan tenggelam. Dan untuk itu, ia siap mempertaruhkan segalanya. Hari keberangkatan pun tiba. Seluruh warga tumpah ruah ke jalan kampung, mengantar Rahmat yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Ada rasa haru dan bahagia yang tak bisa disembunyikan dari wajah-wajah mereka. Kendaraan hias dengan bunga melati dan spanduk bertuliskan, "Doakan kami di Tanah Suci. Pak Rahmat,
meluncur pelan dari halaman masjid menuju bandara. Rahmat duduk di kursi depan bersama Pak Muhtar. Di pangkuannya, sebuah tas kecil berisi Al-Quran, catatan harian, dan 2 lembar foto lama yang sudah mulai pudar. Satu foto istrinya semasa hidup, satu lagi foto anak laki-laki yang belum pernah ia temui sejak keluar dari penjara. Sepanjang perjalanan, Rahmat tak henti mengucap zikir. Air matanya mengalir pelan tanpa suara. Ia bukan menangisi keberangkatan, tapi tak percaya bahwa ia benar-benar dipanggil Allah ke tanah suci. Namun tak disangka, di balik gegap gempita iring-iringan itu, Ustaz Haris sudah mempersiapkan langkah terakhir. Di ruang tunggu bandara, seorang petugas imigrasi tampak sibuk mengecek paspor calon jemaah haji. Wajahnya tegang. Tiba-tiba, ia menerima satu berkas khusus dari seorang pria berpakaian sipil. Isinya, laporan palsu yang menyebut bahwa Rahmat membawa dokumen ilegal dan berpotensi menyelundupkan barang terlarang. Semua tuduhan itu disusun dengan rapi, lengkap dengan cap palsu dan tanda tangan palsu dari instansi palsu. Saat Rahmat sampai di ruang pemeriksaan, 2 petugas mendekat. "Mohon ikut kami sebentar," kata mereka singkat. Pak Muhtar sempat hendak protes, tapi Rahmat menahannya. "Biar saya ikuti dulu," katanya tenang. Rahmat dibawa ke ruang kecil. Di sana, ia ditanya tentang asal-usul paspornya, asal dokumen keberangkatannya, dan dituduh menerima suap dari agen travel ilegal. Dengan sabar, Rahmat menjawab satu persatu. Ia menunjukkan surat resmi dari pihak Kedutaan Besar Arab Saudi yang langsung mengundangnya sebagai tamu khusus. Surat itu asli, tertera cap resmi dan tanda tangan Kementerian Haji. Petugas yang memeriksa sempat kebingungan. Mereka menyadari, ini bukan laporan biasa, tapi laporan yang sengaja dirancang untuk menjegal seseorang yang justru mendapat kehormatan dari luar negeri. Di luar ruangan, suasana mulai tegang. Para jemaah sudah dipanggil masuk, tapi Rahmat belum kembali. Pak Muhtar tak tinggal diam. Ia segera menelepon seseorang dari Kementerian Agama yang ia kenal di Jakarta. Laporan langsung dikonfirmasi ulang. Dan tak sampai 20 menit, kebenaran akhirnya terungkap. Petugas datang dengan wajah tegang dan berkata, "Kami mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Rahmat. Ini kesalahan besar. Ada pihak yang sengaja membuat laporan palsu." Rahmat hanya tersenyum tipis. "Saya tidak marah. Saya cuma tidak ingin ada yang menghalangi langkah saya sujud di depan Ka'bah." Sesaat sebelum naik ke pesawat, Rahmat menoleh ke belakang. Di antara kerumunan, ia melihat sosok Ustaz Haris berdiri dengan wajah gelap, memandangi kepergiannya tanpa kata. Tatapan mereka bertemu. Tapi Rahmat hanya membalas dengan satu senyum dan isyarat 2 jari, damai dan doa. Dan pesawat pun lepas landas, membawa seorang petugas kebersihan yang selama ini dianggap kecil, menuju panggilan suci dari langit. Langit Makkah sore itu teduh. Di pelataran Masjidil Haram, jutaan manusia berpakaian putih berputar mengelilingi Ka'bah. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia, dengan doa dan harapan yang terangkat ke langit. Di antara lautan manusia itu, Rahmat berdiri terpaku. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa haru yang meledak dari dalam dada. Matanya tak henti berkaca-kaca saat pandangannya menyentuh Ka'bah untuk pertama kalinya. "Ya Allah," gumamnya lirih. "Benarkah hamba MU yang hina ini bisa sampai di tempat suci ini?" Langkahnya maju perlahan. Setiap pijakan terasa seperti mimpi. Aroma zam-zam, bisik doa dalam berbagai bahasa, dan gema takbir membuat hatinya luruh. Ia berjalan mendekati dinding Ka'bah. Tangannya gemetar saat menyentuh kain hitam yang mulia itu. Seketika, air mata tumpah tanpa kendali. Ia sujud lama, lalu menangis seperti anak kecil yang kembali pulang setelah lama tersesat. Ia tak meminta apa-apa. Ia hanya bersyukur. Setelah tawaf, Rahmat duduk di sudut masjid, menghadap Ka'bah. Ia membuka catatan harian kecilnya. Lembar pertama tertulis, "Jika Allah izinkan aku ke tanah suci, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk bersujud sepuasnya." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ibadah yang tulus. Rahmat bukan jemaah biasa. Ia tak mengeluh meski harus berjalan jauh, tak protes meski antre panjang. Bahkan, saat melihat seorang jemaah tua dari Afrika Selatan terjatuh di tengah jalan menuju Mina, Rahmat dengan sigap memapahnya hingga ke tenda.
Ia juga sering membagikan air zam-zam kepada jemaah yang kelelahan. Kebaikan kecil yang ia lakukan di kampung, kini tetap ia bawa ke tanah suci. Di Arafah, saat jutaan manusia berkumpul di padang yang luas, Rahmat kembali tenggelam dalam tangis. Ia duduk sendiri di balik batu besar, memandang langit sambil berdoa panjang. Ia menyebut nama satu persatu orang yang pernah menyakitinya. Ia maafkan mereka, satu persatu, termasuk Ustaz Haris. Lalu ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau terima amalanku yang kecil ini, izinkan aku kembali ke tanah air membawa cahaya untuk mereka yang selama ini hanya dipandang hina." Sore itu, langit Arafah berubah. Angin berhembus lembut, dan awan tipis berarak pelan. Beberapa jemaah menoleh ke arah Rahmat, tanpa tahu siapa dia. Tapi ada yang berbeda dalam caranya duduk, dalam caranya bersimpuh. Seperti seseorang yang datang dengan luka, tapi berserah dengan penuh cinta. Saat malam tiba, Rahmat terlelap dalam tenda. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berdiri di antara Ka'bah dan makam Ibrahim. Sosok itu bersinar, membawa cahaya terang yang menyejukkan. "Rahmat," ucap sosok itu dengan suara lembut, "Allah telah melihat perjuanganmu. Teruskan jalanmu, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena rumah yang sejati sudah menunggumu." Rahmat terbangun dengan air mata masih basah. Ia tak tahu makna mimpi itu. Tapi satu yang pasti, hatinya kini tenang. Lebih tenang dari yang pernah ia rasakan seumur hidup. Setelah menunaikan rangkaian ibadah haji dengan khusyuk, Rahmat dan rombongan jemaah mulai bersiap kembali ke tanah air. Di dalam pesawat, wajah-wajah penuh harap bercampur syukur. Namun bagi Rahmat, perjalanan pulang ini bukanlah akhir dari semua, melainkan sebuah awal baru. Sesampainya di kampung, Rahmat disambut bak pahlawan. Warga yang dulu sempat ragu kini berjubel mengucapkan selamat. Anak-anak berlarian memanggil namanya, dan para ibu membawa hidangan khas untuknya. Tapi Rahmat tak segera pulang ke rumah. Ia menuju masjid, tempat yang telah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran dan ketulusan. Di sana, ia berbicara kepada pengurus dan para jamaah. "Saya pulang bukan untuk hidup dalam pujian, tapi untuk terus melayani dan menjaga masjid ini. Karena ibadah tidak berhenti di tanah suci. Ibadah adalah setiap langkah yang kita lakukan sehari-hari dengan niat yang benar." Pak Muhtar tersenyum bangga. "Engkau memang layak menjadi penjaga cahaya di kampung ini, Rahmat." Rahmat kemudian mengadakan pelatihan kecil untuk anak-anak dan remaja tentang kebersihan, disiplin, dan arti ikhlas dalam beramal. Ia juga mengajak warga bergotong royong, memperbaiki fasilitas masjid yang mulai usang. Perlahan tapi pasti, suasana kampung berubah. Tidak hanya sekadar bersih, tapi penuh dengan semangat baru untuk berbuat baik. Anak-anak yang dulu suka membandel kini rajin mengaji. Para remaja makin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan hubungan antar warga. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah dalam diri Rahmat. Kerendahan hatinya. Ia selalu mengingatkan bahwa semua ini berkat rahmat dan panggilan Allah. Di suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang mulai bermunculan, Rahmat duduk di serambi masjid. Ia membuka Al-Quran dan membaca surat Al-Furqan ayat 63, "Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu